Nah, lihat kamera dulu dong ceritanya awalnya. Hai, assalamualaikum, the babbling Waalaikumsalam. millennials. Barengan lagi nih sama kita kali ini kita mau ngobrol apa ya? Apa tuh? Apa sih kalian selama ini gak jelas banget ya ampun. Gak apa namanya? Kita kan kemarin-kemarin tuh ya inget gak sih di grup tuh sempat ada apa salah satu teman kita yang sebel karena Hmm. sempet kita sempat Hmm. dekat sama orang lain juga. Itu Oke. tapi tapi jadi lucu aja gitu ya maksudnya. Karena nggak nyangka ke situ sih sebenarnya kan. Ya dan kayak apa ya istilahnya kita ini kan late 30 ya. Mm-mm. Sebagai adult di usia late 30 itu kayaknya kayak gitu jealous-jealousan teman-temanan tuh ternyata masih ada juga ya. Iya. Iya dong, kalau laki nggak tahu gimana nih. Makanya hari ini kita mau ngobrolin tentang adult friendship ceritanya gitu kan. Oke. Jadi kepikiran soalnya segala macam yang menyangkut pertemanan di usia dewasa. Karena sebetulnya ya temenan Beda di ya, beda ya. beda loh. Beda. Emang Oh, dulu waktu masih ABG gitu sama sekarang iya beda sih. berasa nggak sih kalau kalau lu aja sebagai cowok kalau kita soalnya kayaknya beda ya apa Hmm. pertemanan antara cewek sama cowok gitu. Hmm, gua nggak tahu juga ya kan nggak tahu cewek kayak sama cewek gimana Iya, maksudnya pertemanan. kalau ya kalau lu sama Kalau teman cowok biasanya dulu sebelum memasuki usia dewasa gimana, sekarang gimana? Kerasa nggak ada yang beda? kalau gua bisa dibilang waktunya aja sih yang berkurang. Hmm. Waktunya yang berkurang. Jadi arti kata kalau kita kan biasanya kan ngobrol, biasanya kan berkegiatan terus ngobrol tuh. Nah Mm-mm. itunya aja sih yang berkurang. Dan kalau menurut gue malah sekarang dengan jarang ketemu malah jauh jauh lebih enak gitu. Kalau buat gue ya Iya, iya, gitu. iya. Karena kadang-kadang kita ketemuan sering-sering juga bukan sesuatu yang nggak kayak dulu Berkualitas. gitu. Dulu tuh Mm-mm. kayaknya kan kita ketemu setiap hari tuh oke-oke aja kan. Ya. Kayaknya ada aja yang bisa kita obrolin Mm-mm, bener. gitu. Kayaknya sekarang terutama gue gitu kayaknya memang lebih memilih istirahat aja ya gitu. Emang Dibanding emang berasa ini kali ya kalau udah dewasa tuh lebih kayak apa? Ya emang istilahnya pertemanan tuh di nomor sekian Hmm. kali ya. iya Jadinya kalau betul mau lagi prioritas ya. mempertahankan pertemanan tuh enaknya yang low maintain aja gitu kan. Kalau yang high maintain jadi agak-agak capek rasanya kali ya. Tapi sebenarnya yang namanya pertemanan meskipun di usia dewasa tuh itu tetap perlu loh. Ini gue tadi sempat baca juga gitu kan di American Journal of Psychiatry, Hmm. Cile. Jadi sebenarnya orang-orang yang punya teman dekat yang bisa dipercaya juga orang-orang yang bisa dipercaya itu tuh akan lebih merasakan kepuasan dengan hidup mereka dan lebih sedikit yang menderita depresi dan anxiety. Hmm. Berasa nggak? Iya sih. Karena memang kan kita ngerasa kayak tadi yang gue bilang ya, gue ngerasa Mm-mm. pengen istirahat, gue pengen lebih banyak fokus mungkin ke tempat yang lain. Heeh. Tapi memang pada saat terjadi apa-apa, larinya kan ke teman tetap. Iya bener. Nah, Malah katanya kalau orang-orang yang nggak punya teman dekat tingkat kehidupannya, kualitas hidupnya lebih rendah dan lebih cepat mati, guys. Kan tegang ya dia gini. Sharing. Ngapain Iya, temen iya juga sharing? sih. Tapi ya emang kalau makin dewasa teman makin sedikit pasti ya mungkin ya. Karena kalau ada beberapa juga kualitas-kualitas yang dalam pertemanan. Kalau menurut lo apa aja yang penting banget tuh di pertemanan? Waduh, apa ya? Apa Kualitas dong? pertemanan apa dong? Kita apa nih? Kita temenan Kita udah lama udah lama banget ya. banget. Kita kenal umur berapa? Kita kenal umur 14-an ya. 15, 14, 15. 15. Sekarang kita sudah 2 kali lipat lebih Iya ya. benar, udah lebih dari Ya, seumur hidup iya, kita. iya benar. Udah lebih Udah dari dari seumur hidup kita. umur kita waktu kita kenal gitu kan. Dan kita juga sempet tahu alamin gimana kita tuh gak nyambung gitu satu sama lain gitu ya. Mm-mm. Pas Gak lo bisa, nikah, ya gue pas udah lo nikah, nikah gue udah punya duluan. anak kan. Iya benar. Ya memang karena kan jadinya seakan-akan lu apa ya? Dewasa duluan Ya gitu ya dengan jadi gak menikah. nyambung juga kita pada saat itu Mm-mm. gitu kan. Gue mikirnya kemana, di mana lu di mana gitu kan. Iya. Baru bisa ngobrol lagi tuh ya sekarang ini gitu. Ya mungkin itu juga ya. 15. Kalau udah dewasa kalau misalnya udah nggak
ketemuan Beda. juga antara penting nggak penting ya Iya, berarti ya. iya benar. Penting Ketemuan nggak penting. sering-sering ketemuan juga kayaknya capek gitu kan sebagai orang dewasa harus ya aduh effort banget gitu ya buat ketemu teman kan capek gitu kan pengennya istirahat kalau weekend atau sama keluarga segala macam tapi giliran ya lu tidak memaintain hubungan baik dengan teman jadi ada jarak ya mau nggak mau lama-lama jadi jauh dong. Betul. Karena sebenarnya emang yang penting ya pertemuan juga penting ini ada juga yang bilang semenjak sebenarnya dari tahun 2012 nih malah katanya semenjak ada smartphone, semenjak ada apa kemudahan buat berkomunikasi, selain Via ketemu online. langsung, ngerasa nggak kita tuh di online punya teman banyak banget ya? Iya. Ya, kayak entah di Facebook, di Instagram, di mana teman banyak banget. Dan setiap hari ada aja yang komen, suka nggak sih komen-komenan gitu kan? Komen-komenan. Tapi ternyata untuk soal kedekatan dan orang-orang yang merasa kesepian justru lebih banyak semenjak adanya smartphone sama sosial media. Ngerasa kayak gitu? Kalau menurut gue karena itu sih permasalahan utamanya karena kualitas ngobrol via online sama ketemu langsung tuh emang Beda. Iya emang beda ya. Jangankan ngomongin ngobrol langsung deh, maksudnya jangan kan tatap muka, ngobrol via telepon. Iya benar. Via telepon aja itu beda. Ekspresi, intonasi itu kan mempengaruhi rasanya beda. jadi kayak sekedar WA, atau mungkin sekarang kan ada voice note lah. Ya benar. Itunya sih yang berbeda. Dan ya iya kita semakin dewasa kita juga buat ketemuan itu emang intensitas ketemuan itu kurang ya. Tapi kita tetap butuh temen kan. Tetap butuh dong ya. Kerasa banget gak sih butuh? Emang beneran kalau nggak tahu mau cerita ke siapa kan berat sekali gitu. Kalau lu sendiri gimana kalau lo? Sekedar hanya jadi ini doang juga. Ya, fungsi temen untuk lo saat ini masih berasa gimana? Ya pasti masih. Ya kalau menurut gue sih ya emang kita ininya adalah untuk bersosialisasi pasti butuh. Cuman memang gue jadi bukan memilih ya, arti kata kalau dari sisi gue memang gue banyak mikir aja, arti kata gak semuanya gue bisa datengin pada saat gue lagi kenapa. Nah gue harus maintain hubungan gue dengan dia. Nggak bisa semuanya, makanya kalau buat malah nggak bisa dicurhatin semuanya gitu. Nggak bisa dicurhatin semuanya karena kalau menurut gue makin terutama kalau cowok ke cowok tuh memang kalau menurut gue ada waktunya aja gitu, dan kalau menurut gue nggak bisa sesimpel aduh gue ada masalah gue pengen ngomong gitu, nggak bisa sesimpel itu. Tapi emang beda sih ya kalau temenan cowok sama cowok sama temenan cewek sama cewek memang. Emang kalau cowok sama cowok kayaknya emang nggak seterbuka itu. Sementara kalau kita apapun terbuka ya. Kalau yang penting cewek keluar aja dulu. Ntar solusinya gimana yang penting keluarin aja dulu. Dan yang ya kalau sama yang udah makin dekat malah terbukanya udah nggak nanggung ya. Segala-gala macem gitu kebuka. Ya kali yang kalau kata orang ya itu kan kadang-kadang kita kalau mau cerita ke temen kalau sama orang lain yang bukan temen gitu ya kan masih mikir ya kayak kalau curhatnya di sosmed misalnya gitu kan mikir ini kalau aib gimana ya gitu kan, sementara kalau sama temen lo udah bukan mikir itu aib atau apa ya, cerita begitu aja gitu kan ya. Udah tahu lah maksudnya dianya gimana gitu, niatnya dia kemana udah tahu. Iya memang, tapi lucu juga emang kalau misalnya ternyata ya sekarang kan kita di usia segini udah punya anak, anak udah gede-gede gitu kan, banyak pula jadi makin banyak yang menuntut perhatian gitu ya. Kayak kalau weekend ngapain? Weekend kita kalau yang bisa bareng-bareng sekarang nih lagi yang main board game di rumah atau Uno ya apapun lah gitu. Karena kalau cuma ya kadang ngobrol aja sharing gitu kan lagi ada apa nanya rencana kalian gimana. Ya jadi bakalan lebih banyak waktu buat keluarga duluan lah ya pastinya memang kalau di seumuran kita, tapi tetap ada punya kebutuhan sama teman. Jadi emang mau nggak mau ya yang namanya ya kalau mau mempertahankan pertemanan harus punya waktu ya. Harus punya waktu buat ya apa buat komitmen gitu ya, sama sebenarnya kan ya sama aja kayak hubungan sama pasangan atau sama gimana. Kalau lo mau mempertahankan pertemanan ya mau nggak mau harus ada komit untuk sama-sama jaga waktu buat ketemu, jaga komunikasi apa segala macamnya.
Ya karena tetap aja soalnya temennya juga sama aja kayak kalau kita posisifin pacar atau apa gitu nggak sih? Iya sih. Di umur segini juga tetap aja ada. Kalau lu pernah nggak sih ngerasa kalau temen dekat sama temen lain berasa jealous? Gue nggak jealous sih sebenarnya, Iya. tapi mungkin gue kayak dikasih rezekinya itu untuk masalah pertemanan untuk saat ini gitu, nggak ada teman yang gue ketemu sekarang dan bisa dekat gitu. Oke. Gitu Jadi ya jadi temennya emang temen yang dari dulu iya, gitu dari ya. yang dulu, dari teman SMA, teman kuliah, udah itu aja gitu. Mm-mm. Gue punya 5 anak, ketemu dengan berbagai orang tua gitu di sekolah, tapi nggak ada satupun yang bisa gue tuh klik banget sama mereka gitu. Nggak tahu ini, nggak tahu guanya sesulit itu atau gimana, tapi memang nggak ada aja. Tapi kan lu Iya, tapi susah ya nyambungnya. kayak kita tuh termasuk beruntung lah ya. Umur Hmm. segini kita masih punya teman dekat, kita satu sama lain dekat. Maksudnya istilahnya gue juga kalau ada apa-apa pasti ke lu kalau ada apa-apa cerita ke gue gitu kan. Tapi emang ada loh di luar sana orang-orang seusia kita yang udah mah nggak punya teman lama gitu ya, nggak punya teman deket, buat memulai juga susah gitu kan. Harus gimana dong ya kalau misalnya kalau kayak gitu ya. Kalau buat gue sih mungkin memperbanyak kesempatan ketemu orang, mungkin itu kali yang harus bisa. membuka diri gitu Iya. kan, mau nggak mau ya. Karena pasti ada saatnya sih kita bisa ketemu orang yang klik nih gitu. Cuman memang nggak bisa sekali 2 kali terus kita bilang nggak bisa nih, gue nggak bisa dapet teman baru lagi nih atau apapun. Gue pun mencoba loh hal itu, maksudnya gue mencoba masuk lah, mencoba menjadi korlas lah, mencoba ikut apa namanya organisasi apa, tapi ya pengen membuka diri gitu kan. Tapi memang nggak ada, nggak sulit nemu gitu. Belum. Tapi ya emang susah. Apalagi kalau istilahnya mungkin kalau udah merasa nyaman sama temen yang udah dimiliki kali, jadi kayak yang udah. Ya, dan memang berasa, tapi jadinya kita nggak butuh banyak temen ya. Dan mungkin itu juga sih masalah waktu, kayak gue yang lain tuh kayak hampir tiap hari mereka tuh kayak ketemuan, sarapan bareng, pergi bareng, ada kayak gitu, sedangkan gue nggak ada waktu untuk itu gitu. Nah mungkin di situ juga gitu kan, ya intinya adalah gue belum ada nih yang nyambung gitu sampai sekarang. Bisa emang benar-benar klik banget. Emang harus benar-benar ya itu tadi, pertemanan juga butuh effort ya. Apa yang buat cari teman baru susah, sementara banyak banget faktor-faktor yang bisa buat memudarkan pertemanan gitu sekarang. Dan kalau teman lama aja udah mulai jauh terus teman baru nggak ada, mau gimana gitu kan. Susah juga. Ini kayak ya interaksi itu penting banget, interaksi itu udah pasti. Terus prioritas ya tadi keluarga kan segala macam, terus jarak. Temenan LDR tuh susah ya. Iya, susah. Pacaran susah LDR, tapi ternyata juga susah ya. Kayak ya kalau kita kan ngalamin, kita kan orang istilahnya dulu kita di Bekasi gitu ya, terus kita pindah ke Bandung. Berasa nggak sih sama teman-teman yang di Bekasi, mau kita berusaha untuk tetap menjaga, tapi ada nggak nyambungnya ya susah sih memang ya. Bukan yang nggak bisa, mungkin terbatas. Mungkin apa yang ya, apalagi kalau mungkin ya sama kita ngebandinginnya dengan antara dia bisa enak ya sama teman-teman yang masih di kota yang sama gitu. Nah, di kita ini ngobrol kayak cuma seadanya atau kadang-kadang cuma seperlunya aja. Ada hal-hal yang keskip lah pasti gitu kan. Entah ya apapun lah pengalaman-pengalaman yang mereka alami bersama, sedangkan kita yang di sini kayak nggak nyambungnya gitu kan pasti. Apalagi kalau emang ya istilahnya ya kitanya nggak ngeluangin, dan kita dan dianya juga gitu nggak sama-sama ngeluangin waktu buat cerita apa aja gitu kan setiap harinya. Kadang-kadang ya udah sibuk sendiri atau apa segala macam, jadinya pas ketemu lagi kayak apa ya gitu, lama-lama begitu ya, bingung bahas apa ya gitu kan, ngobrolin apa ya gitu. Begitu kita kan nggak tahu, kadang misalnya kita bahas keluarga tapi belum tahu misalnya dia nyaman apa enggak dengan itu, atau kita bahas apa, jadi ya itu mungkin kan karena jarang ngobrol apa, jadi pasti ada nggak enaknya gitu, ada jaraknya. Kalau LDRan temen, iya ya ampun, ternyata nggak cuma pacaran yang sulit tuh LDRan ya guys. Padahal ya pengennya mah idealnya gitu ya, idealnya pengen punya teman yang dekat sampai tua. Sekarang kita umur ya istilahnya baru late 30 gitu kan, pengennya sih sampai nanti tua juga punya temen gitu kan. Padahal pengennya mah kayak kalau di Golden Girls udah oma-oma. Apa ya, soalnya ini sekarang kita umur segini aja udah mulai berasa, maksudnya ya kita masih beruntung gitu ya, kita satu sama lain punya teman. Tapi bayangin kalau kita nggak punya teman
dan kita cuma punya keluarga istilahnya. Sementara kadang-kadang kalau menurut gue ya, lu suami istri ini, lu kan suami istri, gue sama suami sekarang komunikasinya udah oke, udah bagus gitu ya, udah jarang berantem pas segala macam, udah sampai di titik yang udah males ribut lah pas segala macam. Tapi terbukanya kadang-kadang ada aja gitu hal yang gue nggak pengen ceritain sama suami gue. Ada nggak kayak gitu? Susah ya di depan orangnya ya. Kalau sekarang gue ceritain aja semua yang gue sekarang ya di tahap ini ya, gue udah bisa cerita semua. Walaupun tentang misalnya kejengkelan gue atau apa ya gue ceritain semua gitu kan. Udah di tahap itu sih gue. Kalau dulu ada yang kayaknya nggak bisa gue cerita sama dia. Lu juga sama? Kalau gue emang dia dari awal. Cuma dia ya, lu nggak punya yang lain. Iya. Kalau dia dari kalau dulu. ngobrol tuh gue nggak apa ya. Gue tidak apa ya, tidak bukan masalah pro atau kontra ngobrolin masalah keluarga di orang lain. Cuman kalau dari sisi gue nggak bisa. Kayak gue nggak ngomongin kayak gue kan berarti ngomongin kejelekan orang bukan itu sih. Kalau ini dari diri gue nya aja gitu. Dari diri gue nya kayaknya gue punya tanggung jawab untuk udah nih harusnya gue beresin. Kalaupun gue bercerita, gue lebih tepatnya bertanya gitu. Jadi kayak bertanya kira-kira kalau lagi ini gimana, dan itu pun biasanya gue nggak pernah ngobrolin masalahnya gitu. Jadi gue cari aja ngawang-ngawang gitu ya. Oh ini masalahnya ini, udah deh gue coba ini. Gue coba diskusi, oh ini kalau ini gimana gitu. Jadi gue nggak pernah ngomong gue lagi ada masalah sebagai diri lo gitu, nggak menyatakan itu dalam masalah pribadi. Ya emang katanya kalau udah dewasa, udah menikah, sebetulnya ya teman yang paling baik ya suami istri gitu kan. Tapi serius banyak kok suami istri yang ini kalau gue pribadi nggak begini, tapi ada beberapa temen yang sampai bilang nggak bisa ngobrol sama suami aja, nggak bisa gitu, boro-boro mau curhat, boro-boro mau apa itu karena kan seumur hidup ya. Iya, makanya ada yang cerita, ini bener cerita temen gue sendiri. Jadi dia suaminya pagi-pagi sarapan, terus pergi kerja, pulang kerja makan, keluar lagi ngobrol sama teman-teman dari komplek, pulang tidur. Setiap hari kayak gitu. Jadi dia nggak pernah diajakin ngobrol sama sekali. Bayangin kalau orang kayak gitu nggak punya temen gitu kan. Iya, terus dia sendirian gitu di rumah. Ada anak, tapi ngurusin anak gitu kan, dan nggak bisa buat berbagi kesulitan apa-apa sama orang lain gitu di situ. Nah, kayaknya lebih sedih lagi buat orang yang udah menikah dan tidak punya teman justru. Tapi mungkin sih, maksud gue ya, mungkin akan ada masa seperti itu sampai akhirnya anak lo sekolah. Jadi lo akan bertemu sama orang tua itu yang mungkin itu ada peluang lo untuk punya teman. Tapi sampai usia sekolah itu mungkin itu sih dialami. Gue pun mengalami itu gitu, kayak ya maksudnya kalau gue tapi memang nggak terlalu gimana ya, mungkin karena emang gue pengen gitu. Tapi memang mengalami bener-bener nggak ada teman. Kita pun pada saat itu nggak nyambung, jadi nggak bisa ngobrol. Jadi fokus gue memang pada saat itu ya anak-anak aja gitu. Sampai akhirnya mereka sekolah, gue bisa ketemu lagi sama nggak seumuran juga tuh di atas gue rata-rata kan orang tuanya gitu. Tapi ketemulah teman ngobrol minimal ada. Emang iya juga. Emang nggak selamanya juga sih sebetulnya kita tuh perlu dia di saat dewasa, nggak selamanya kita perlu ngobrolnya tuh cuma sama orang yang dekat. Sebetulnya obrolan sama orang asing juga itu ngaruh banget loh, mengurangi stres segala macam. Itu juga sekedar lo meluapkan pikiran lo doang gitu. Iya, jadi kayak kadang-kadang kan ya kita tidak bisa berteman gitu, saya bukan berteman dekat sama misalnya kalau orang yang kerja mah orang di kantor, atau kalau ibu rumah tangga mungkin sama yang setiap hari ketemuan pas lagi belanja, atau sama tetangga gitu kan. Itu ngebantu sih. Jadi mau di warung sayur, jadi hanya sekedar bahas makanya ibu-ibu kalau di warung sayur tuh rata-rata 1 jam. Diobrolin banyak gitu. Tapi ya bener, maksudnya kalau udah ya saat lu dewasa ya, bahkan pertemanan atau relation yang sekecil itu sama orang lain juga jadi berharga gitu kan. Minimal lu nggak sendiri, nggak benar-benar nggak memendam. Nggak memendam, nggak ada yang bisa dikeluarin sama sekali. Apalagi kalau sama orang asing katanya malah jadi lebih bisa terbuka, ya nggak sih? Mungkin iya. Jadi istilahnya karena apalagi yang merasa nggak akan ketemu lagi ini gitu kan. Iya, betul. Ketemu lagi, terus juga ya
Ya mungkin salah satu yang menurut gue enak ngobrol sama orang asing, terutama bukan orang asing ya, mungkin kayak dia ahli di bidang yang gue lagi pengen diskusiin nih gitu. Nah mungkin di situ gue akan jauh lebih nyaman, baik itu ngomong maupun ngedengar, karena dia nggak tahu background gue. Jadi dia juga nggak berharap apa-apa. Maksudnya dia juga nggak tahu apa-apa. Jadi mudah-mudahan apa yang dia keluarin memang apa yang memang dia tahu gitu. Nggak cuma ngelihat oh ini karena dia ya benar-benar nggak subjektif gitu ya kalau ngasih saran atau apa jadinya nggak subjektif. Sarannya kan jadi sarannya benar-benar gitu. Iya sih benar. Jadi apa namanya, kita juga harus kalau misalnya nggak punya teman banget nih, buat yang sekarang susah banget misalnya nggak punya teman deket atau apa, minimal kayaknya yang harus lakukan adalah keluar ya. Minimal keluar gitu kan ada gue mah introvert di rumah aja. Sekarang kan masih makin banyak orang yang melabeli diri sebagai introvert gitu kan, ya nggak apa-apa, maksud gue itu bukan hal buruk atau baik, itu mah cuma kepribadian lo aja, either lo introvert atau extrovert. Tapi sebenarnya kalau sebagai introvert kayak gue gitu, coba mau masuk apa namanya MSS gitu, gue pede-pede aja, kayak gue masuk sendirian mencoba itu, nggak ada siapapun yang gue kenal, itu lebih enak malah menurut gue, lebih mudah ya mudah. Jadi kayak kalau lo nggak ketemu siapapun yang gak klik sama lo, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya benar-benar nggak ada ekspektasi gitu ya, sebenarnya lebih mudah lo gitu. Bener. Jadi kalau tujuan lo masuk itu apa, ya udah itu aja lo kejar gitu kan. Lo dapet teman alhamdulillah, udah juga ya udah, tapi intinya di situ lo kayak membuka diri lo juga, siapa tahu dapet temen, siapa tahu atau enggak ya dapet temen syukur enggak ya udah gitu ya. Itu bisa ada kesempatan juga. Iya bener, kayak apa, daripada ya sekarang ya memang di usia dewasa emang rentan banget sama yang namanya loneliness ya, kesepian, apalagi ya kalau sudah menikah dan berkeluarga, apalagi kalau yang belum gitu. Ya orang yang sudah menikah dan berkeluarga yang merasa kesepian pun ada gitu kan, kesepian di tengah-tengah keluarga sendiri itu bisa banget gitu kan, bisa banget. Jadi ya memang mau nggak mau coba usaha buat membuka diri sama orang baru ya. Atau ya dengan situ cuman orang jadi tahu, oh lo ternyata bisa ini ya. Siapa tahu jadi ada peluang apa gitu kan, kerja sama apa gitu. Iya benar juga. Kalau kita yang sendiri membatasi diri ya rada susah juga gitu ya. Dan mungkin emang ya itu tadi kan lo ikut klub renang gitu istilahnya, harus terbuka untuk mencoba aktivitas-aktivitas baru lah gitu, membuka diri. Tapi ya memang banyak ini kali ya, jadinya banyak batasan-batasan yang diciptakan sendiri gitu ya sama diri sendiri. Kayak mikir malu lah, repot lah, nanti kalau misalnya gue nggak diterima gimana, nanti kalau misalnya jadi kayak gini. Terus semuanya tuh adanya di kepala kita doang gitu kan. Masalah utamanya mana? Kepala lo coba beresin dulu. Ya tapi kalau udah dewasa yang namanya boundaries ya perlu lah ya. Apa kayak lo nggak bisa cerita semuanya, atau ada hal-hal yang lo nggak pengen ada orang lain mencampuri, ya itu ya memang wajar banget gitu ya. Apalagi emang saat lo dewasa ya lo harus sudah lebih bisa buat set boundaries yang benar supaya orang nggak kelewat batas gitu kan, dan nggak mencampuri kehidupan yang lo nggak mau campurin. Tapi di satu sisi juga ya harus menurunkan juga ini dindingnya sendiri gitu ya. Beda-beda sih. Itu memang menurut gue ya memang nggak ada formulanya, nggak ada standarnya gitu. Makanya kalau buat gue yang paling penting sih jangan ngebandingin diri sendiri ke orang lain. Nah mungkin itu poinnya. Karena kalau buat gue kalau ngebandingin kayak wah dia bisa A, dia bisa B, sedangkan gue tuh ini nggak bisa. Nah, itu jangankan sama orang baru yang lu baru berusaha mau deket, sama temen deket pun itu ya memang ngebanding-bandingin itu tadi adalah salah satu hal yang bisa bikin kalian jauh ya. Rasa kompetisi dalam hal apapun ya, pekerjaan atau keluarga gitu kan, hubungan sama pasangan segala macam yang kayak gitu-gitu juga bisa banget. Jangankan sama orang baru, tadi gue bilang sama temen lama aja bisa gitu kan ya, membuat lu merasa kecil hati dan segala macam. Memang susah ya, tapi ya semua baliknya emang ke diri sendiri lagi juga ya kan. Yang membuat lu merasa tersaingi, merasa tidak mampu siapa? Penyakit hati diri sendiri dong. Iya, tapi yang kayak gitu-gitu juga emang bisa buat menjauhkan pertemanan yang udah deket. Buat membuka baru sama orang lain pun susah gitu. Atau
juga kayak ngerasa nggak dihargain sama orang. Bisa. Ya balik lagi itu ke ini sendiri sih sebetulnya, ke sebenarnya. ya apa, kepikiran sendiri, ke apa sendiri. Padahal sejauh yang gue alamin pada saat gue mikir yang aneh-aneh terus gue tetap jalanin, Tidak terjadi tuh yang dipikirin ya. kebanyakan Seringnya emang kayak begitu. Lu takutan begitu, padahal kalau dijalanin sih biasa aja tuh, nggak kayak begitu ya. nggak seheboh yang dipikirkan. Iya. Biasa, apa namanya, cuma di Overthinking. kepala. Overthinking ya, makin dewasa makin overthinking ya, makin banyak yang dipikirin, makin banyak takut-takutnya dan segala macamnya. Jadi sebetulnya kita mau punya teman atau enggak ya gimana lu aja deh ya, balik-baliknya. Tapi nanti giliran nggak punya teman, ngerasa kesepian, sedih apa segala macam, padahal karena diri sendiri juga gitu. Dan padahal di satu sisi pada saat kita punya teman, bagusnya kalau kita udah punya teman nih, pada saat kita lagi ngerasa rendah diri, ngerasa kalah ya, secara kompetisi apa segala macam, kalau kita bisa aja percaya aja gitu sama satu orang dan kita ceritain gitu, kali bakal ngerasa lebih baik. Iya. Dan satu orang itu bisa bilang, enggak kok, nggak gitu kan. Kadang kita kan perlu dengar dari orang lain. Teman tuh kalau menurut gue juga kadang-kadang buat jadi apa ya, buat jadi kontrol juga ya, karena kadang-kadang kita kan ya itu tadi overthinking kemana-mana, mikir diri sendiri jelek apa segala macam gitu ya. Apalagi kalau pada saat lo merasa aduh gua kok gini-gini aja ya gitu ya, tidak berkembang apa segala macam, lo merasa kayaknya rendah banget apa segala macam, punya temen yang baik dan emang temen yang baik gitu ya, ya bakal ngingetin lu bahwa lu tidak seburuk itu gitu kan. Kalau nggak punya temen siapa yang mau ngingetin, guys? Susah ya. Ya walaupun nanti kalau menurut gue lo akan mengalami sendiri sih, dimana ada beberapa orang yang lo mungkin anggap teman gitu, tapi memberikan saran-saran yang mungkin gak sesuai gitu sama ya maksudnya saran-saran yang kurang baik lah. Tapi kalau menurut gue nggak apa-apa, itu juga bagus buat lo. Arti kata bagus ya intinya ya memang semuanya tuh nggak bisa baik-baik semua, buruk-buruk semua gitu ya. Nanti lo akan bikin filter sendiri sih. Iya, dalam pertemanan juga pasti ada kelas-kelasnya lah pastinya kan ya, mau usia berapapun gitu kan, sampai ke usia kita apa pertemanan dewasa segala macam. Malah kelasnya itu sih kalau menurut gue yang menentukan seberapa besar pertemanan sekuat apa ujiannya gitu ya. Ujian pertemanan. Nggak cuma pernikahan dan segala macam yang punya ujian, temenan juga ya guys. Ya, tapi emang bener ya, jadi nanti dari sana kita bisa tahu teman yang baik gimana. Maksudnya teman yang benar-benar baik tuh istilahnya mereka kan senang kalau kita senang dan memberi dukungannya yang positif. Dukungannya juga istilahnya dukungan tuh ya ada spiritual, emosional juga gitu kan, kayak kalau lagi sedih ya hadir apa segala macem. Ada juga soalnya kan temen yang kita lagi happy tapi tidak terlalu antusias, kayak apa sih itu juga itu mungkin tidak akan bertahan lama pertemanannya. Dan emang balik lagi pokoknya harus benar-benar punya effort buat mempertahankan pertemanan di usia segini ya, harus diperjuangin, harus komunikasi, harus kasih waktu buat komunikasi dan apa ya, bersyukur gitu punya teman dan menyatakan ya apa ya pokoknya kayak kasih ya kayak gitu-gitu kali ya, biar sama-sama tahu masih dihargai gitu kan, menunjukkan kalau lu seneng punya temen yang segala macamnya. Kalau idealnya pengen, dan emang ya tadi umur segini temen nggak mungkin banyak banget juga kan ya, kayak kalau di sekolah TV series ya kalau mereka berteman kan itu aja ya. Udah ke apa sih, seleksi sendiri gitu, seleksi alam gitu, udah bakal kesaring aja, udah kita aja dari SMA berapa orang tiba-tiba udah tinggal setengahnya. Bener, memang ya kan begitu. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa bener, emang nggak perlu terlalu banyak punya teman, tapi jangan sampai nggak punya. Ingetin lagi, jangan sampai nggak punya teman kalau bisa. Kalau sekarang masih di apa pada saat ini nggak punya teman, carilah ya, berusaha ya minimal. Dan kalau masih ada drama-drama pertemanan yang wajar ya. Orang di TV series aja kalau nggak ada drama episodenya nggak panjang. Iya juga ya. Langsung habis ya. Iya. Kayak apa Friends bisa 10 season kan banyak ya dramanya. Kalau dramanya sedikit cepet habisnya, jadi wajar-wajar aja. Padahal cuma dari 6 orang. Nah iya rata-rata tuh kalau pertemanan Friends 6 orang ya. Terus How I Met Your Mother
Iya. Itu mereka cuma berlima. Kalau Korea tuh lu nonton ini nggak? Hospital Playlist ada. Betul. Itu mereka cuma berlima juga. Iya. Jadi emang mungkin pertemanan itu tidak yang deket-deket banget. Emang nggak bisa terlalu banyak juga ya. Karena saat lu temen kan lu harus fokus sama, istilahnya harus fokus untuk perhatian sama temen lu, harus ya itu tadi karena butuh effort. Kalau buat kebanyakan orang capek. Jadi mendingan jangan banyak-banyak gitu kan. Pilih beberapa tapi jangan sampai nggak ada sama sekali juga. Karena kalau ring satu kalau menurut gue pasti sedikit sih. Karena kalau menurut gue yang menurut gue nanti semakin lama kita bisa semakin dekat sama seseorang. Karena kan menurut gue yang paling sulit itu adalah menerima kekurangannya. Semakin kita tahu banyak kekurangan dia tapi kita bisa tetap menerima, itu benar. Lu bisa jadi teman terdekatnya dia. Begitu juga sebaliknya kan. Karena kalau ngomongin yang enak-enak mah semua juga jadi teman. Ya itu dia, teman dalam senang belum berarti teman dalam susah ya. Iya sih, begitu ya, makanya ring satu sedikit karena dia susah, senang susah ya bareng-bareng. Apalagi makin dewasa istilahnya permasalahan makin kompleks. Kadang-kadang ada juga kan yang merasa terbebani gitu sama masalah orang. Iya kan, bisa aja pusing. Iya itu ditambah lagi mikirin lu. nambah-nambah. Kita cuma bisa menerima beberapa orang aja untuk ikut kita pusing gitu ya. Kalau orang lain enggak dulu. Lu pusing nggak sebenarnya? udah mengalami banyak banget ya, udah pasrah ya. Ya ampun, iya. Mengerti dunia via Tasya. Oh, dunia itu bisa begini ya. Oke, ayo lanjut. Teman sudah berbelas puluh tahun kayak begitu jadinya, ya ampun. Sudah 20 tahun nggak sih? Iya, 20 tahunan lebih malah. Ya lebih benar, dari umur 25 sekarang kita 15. Iya, 15 salah. Ya Allah, lama sekali. Makanya. Wow. Jadi ya kalau sekarang belum punya teman, carilah teman. Nggak ini kok, bukan berarti usia sih, keluar. Iya benar ya. Iya, tadi ngomongin keluar termasuk sama orang-orang yang kayak gue lah. Gue tuh kan sering banget berada di depan komputer tuh. Dan di depan komputer pun gue bisa dapat banyak teman. Tapi kalau menurut gue pertemanan di komputer, pertemanan kita via main, via ngobrol, via apa, bukannya beda sih, tapi memang harus di follow up. Harus di follow up dengan kita ketemu dengan apa ya. Kopdar mungkin itu bahasa tepat. Karena kan nggak ada ya di sekarang. Maksudnya gue nggak tahu ya. Ini maksudnya gue nggak ngelihat ada pertemanan yang memang ada, karena pertemanan karena gue pengen sama lu aja nih main, atau gue pengen ngobrol aja kayak gitu-gitu. Tapi memang itu menurut gue harus di follow up dengan kita keluar dengan akhirnya, entah itu ketemuan, entah itu apa. Tapi sekarang tuh makin banyak sih emang benernya orang yang bilang teman sejati gue mah emang di dunia maya gitu sih. Yang bilang teman-teman malah lebih baik teman-teman yang di sosmed bisa daripada di dunia nyata. Yang kayak gitu oke nggak sih sebenarnya? Kalau gue bukan masalah oke-nya, kalau menurut gue itu belum teruji gitu. Bukan yang belum teruji ya. Jadi pada saat kan itu kita lagi senang ya. Ya gue lagi main, lagi ya pokoknya gue ya paling gampang lagi main lah, itu kan lagi having fun. Ya wajar lah punya. Kalaupun curhat-curhat securhat-curhatnya online ya, maksudnya securhat-curhatnya orang yang nggak akan curhat lah di situ mah. Nggak sama mereka mah curhat. Oke, kan orang yang ya kenal di sosmed terus jadi chatting apa segala macam. Tapi kan menurut gue kadang kalau ya gini, kita kan makhluk sosial ya. Kalau kita butuh yang namanya afeksi gitu kan, attachment lah, perlekatan segala macam itu kan perlu sentuhan gitu. Attachment kan nempel gitu. Kadang-kadang gue sih ya gue percaya sama pertemanan dan kedekatan dari online, gue percaya. Tapi mungkin kalau gue pribadi gue butuh bertemu ya. Butuh minimal misalnya sama itu, minimal misalnya ketemunya either mau cuma sekali 2 kali dalam hidup gitu ya, tapi ketemu gitu. Soalnya ya gue tahu ada orang yang bilang ya sahabat sejati gue mah misalnya orang luar negeri gitu lah, ngobrolnya paling nyambung apa segala macam. Ya mungkin sih ada yang nyaman sama begitu, tapi beberapa orang mungkin akan merasa itu nggak cukup gitu ya. Dan harusnya sih nggak cukup sih. Karena harusnya sih nggak cukup. Karena bukan itu sih menurut gue esensinya. Kecuali kalau misalnya lu deket dari dulu terus tiba-tiba pisah kota, pisah negara gitu. Ya beda dong. Beda kan ya. Akarnya kuat.
Nah itu tadi ya, jadi beda lagi sama kalau nggak kenal sama sekali ya. Ya memang ya mungkin lebih ke kayak tadi ya, ngobrol nyaman sama orang asing itu kali jadinya yang dirasakan sebetulnya gitu. Bukan bener-bener istilahnya apa ya, persahabatan bener-bener sahabat gitu kali ya, mau dia merasanya sedekat apapun gitu nggak sih? Ya mungkin karena kita belum pernah Iya ya. berada di posisi itu ya. Maksudnya kayak gue nih. Soalnya gue kalau deket sama orang online gitu-gitu, ya nggak bisa deket-deket amat, walaupun deket pacaran nih. Pacaran online. temenan temenan kalau temenan doang apa sih? Nggak, maksud gue ya paling kita temenan yang ngobrol cuma ya memang apa ya, shallow lah, apa yang diomongin tuh nggak hal-hal yang dalam-dalam amat gitu. Karena mungkin lo nggak ada pemersatunya ya. Mungkin kalau di gua kan mungkin karena ada gamenya. Ya Karena ada bener-bener. gamenya di mana kita bisa ngobrolin apapun mengenai itu, dan kadang-kadang kan ngobrolinnya jadi kayak kita ketemu tuh kayak ada niat gitu. Iya. Kalau lu mungkin kan karena ya lo ketemu ngobrol ketemu di mana, entah itu kalau dulu zaman kita ketemu di Kaskus, ketemu di mana kayak gitu-gitu. Nah kalau di gua kan di ini gua ngobrol, cuma memang buat gua nanti nggak cukup sih kalau hanya sekedar ngobrol-ngobrol di situ gitu. Memang Ya bener. ada lebihnya. Nah, begitu, dan gua kan ngejalanin ini, begitu gue udah lebih ya enak semuanya. Begitu jadi kayak ada satu temen gue di Tanjung Pinang, gue udah pede gitu, kalau ke Tanjung Pinang mah gue nggak usah bayar, udah Ada gitu. temen deket gitu Karena gue ngerasanya pernah sih. ketemu gitu, itu kan enak gitu. Tapi emang sih ya ada sebagian orang kayak gitu ya, kayak laki gue juga ya, dia kan ya istilahnya deket sama teman-teman gamenya, terus ngobrol di Discord segala macam tiap hari apa segala macam, dia merasa ya teman-teman gue mah ini gitu, istilahnya dia punya temen, dulunya punya temen deket apa segala macam, tapi karena sampai sekarang jarang ketemu, jadi kalau ditanya temennya siapa mungkin dia akan lebih ngejawab teman-temannya ada teman-teman yang di Discord itu gitu, daripada teman-teman yang dulu yang jelas-jelas temen gitu, karena lebih sering ya intensitas ketemu tadi kayak gitu-gitu juga Ya, kan. itu jadi masalah sih, karena kok buat gue punya sesuatu yang sama untuk dijalanin itu penting sih untuk teman. Iya benar. Untuk jadi teman gitu. Karena ya kan memang itu balik lagi pada akhirnya kan kita punya kesenangan yang berbeda, punya ini yang berbeda, jadi kebutuhan yang berbeda. Jadi pada saat kayak contoh gue kadang main gue pelepasannya di game. Jadi orang-orang yang konstan ketemu sama gue di situ ya bakalan gue anggap lebih dekat gitu. Dibanding ya mungkin gue ketemu tiap hari gitu. Karena di tiap hari itu belum tentu gue bisa ngobrol casual ya. Kadang-kadang ngobrol kerjaan. Itu jadi sesuatu hal yang beda juga. Iya benar. Jadi mungkin ya sudahlah, kalau sekarang emang punya temennya yang online ya, tapi benar-benar cari apa ya istilahnya, kesamaan dan segala macam untuk benar-benar bisa membuka diri. Intinya sih kalau bisa sih lo cari jalur komunikasi sih dengan orang, itu sih yang terpenting. Betul. Sosialnya. Karena orang kan punya pelampiasan yang beda-beda ya. Ya sebenarnya komunikasi itu supaya ngelepasin masalah yang lo punya. Iya tentu. Itunya sih yang penting. Iya, dan akhirnya ya terus intensitas komunikasi juga harus dijaga, mau nggak mau. Kalau misalnya ya kalau lo mau tetap dekat sama dia gitu. Kalau mau tetap ya emang kalau mau berteman, menjaga pertemanan gitu istilahnya, ya mau nggak mau intensitas komunikasi lah. Kalau nggak intens ya lama-lama bakal jauh. Iya benar. Jangan salahin kalau dia dekat dengan yang lain. Itu benar. Kayak lu kenapa jadi sering yang gabung sama grup yang itu? Ya mungkin di sininya nggak pernah diurus gitu. Memang enaknya kalau udah adult friendship harusnya sih udah bisa, tapi bukan berarti nggak di-maintain sama sekali. Iya beda ya, itu bukan berarti kita harus lo maintain sama melepas begitu aja beda ya. Jadi ya tetap aja lo harus maintain gitu kan, meskipun dengan effort yang tidak terlalu besar mungkin. Intinya saling paham sih, maksudnya gue juga saling ngerti, maksudnya saling ngerti aja. Oh ya memang dia lagi sibuk, mungkin di saat itu gitu. Menghilang nanya apa kabar. Ya makanya ya lo maintain aja, cuma sekedar nanya-nanya aku lagi beberapa hari bisa cerita ya udah. Ya benar, kasih waktu. Dan harus ya emang udah harus paham juga, ya udah kalau orang belum bisa cerita itu bukan berarti dia tidak menerima lu atau apa, memang saat ini dia tidak mau cerita gitu ya. Jadi kayak kita juga harus udah dewasa, udah harus lebih bisa menghormati boundaries orang lain dong.
Iya, makanya. Nggak, dia mah nggak percaya sama gue. Nyebelin gitu. ABG ya, udah tidak boleh begitu ya. Iya, kalau ABG gitu. Sudah harus berbeda kita. Sudah dewasa. Seile, ya ampun. Ih, ngobrolnya udah lama. Udah lama. Kenapa gitu? Loh kok iya. Ini kayak apa namanya, kayak kita gini-gini juga, kita juga sedang ini ya, berusaha buat cerita, berusaha buat ngobrol-ngobrol apa segala macam, ngobrolin apa aja ngalor ngidul gitu ya. Karena kan ketemu sama temen juga kadang-kadang kita ngobrolnya kemana-mana gitu kan. Ngobrol dari A terus jadi kemana. Untuk dikeluarin lah gitu. Iya bener. Jangan sendirian ya, jangan sendirian. Apalagi kalau merasa semuanya terlalu berat, nggak punya teman apa segala macam, bisa kok, selalu ada teman. Kan apa, tinggal kitanya aja belajar membuka diri. Selalu ada teman lah ya, lagunya aja ada tuh, You've Got a Friend. Iyalah. Mau dimanapun, nggak nyanyi, ntar aja nyanyinya. Pokoknya You've Got a Friend, dimanapun pasti ada, asal mau membuka diri dan mau belajar buat menerima orang lain juga. Nah, kita ini dulu deh, udahan dulu lah ya. Ntar kita ngobrolin yang lain lagi karena udah kepanjangan, biar ngobrolnya nggak makin ngalor ngidul. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari The Babbling Millennials. Bye. Thank you.